Semoga siapapun yang ada di sini bisa ikut ambil bagian dalam kebaikan-kebaikan yang disediakan oleh tabungansurga.com. Tentunya dengan infak terbaiknya, dengan support terbaiknya yang sudah bergabung menjadi sahabat surga ataupun donatur. Semoga Allah senantiasa berikan keistiqomahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, tentunya kita semua di sini, Masya Allah sudah hadir ada 100 orang lebih yang hadir, mana yang udah siap untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh gurunda kita Ustadz Ridho Febri. Boleh disampaikan di kolom chat, saya ya, yang sudah siap untuk mendapatkan ilmu pada malam hari ini, katakan saya ya, di kolom komentar. Oh, ini pakai X ya. Saya, Masya Allah. Yang jawab Saya, saya, mari kita sama-sama luruskan niat, ya. Semoga hadirnya kita di sini lurus niatnya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dan hadirnya kita di sini tentu diniatkan untuk belajar menuntut ilmu karena barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Untuk menambah keberkahan pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, seringkali dalam hidup kita menyimpan banyak cerita. Ada bahagia, ada tawa, tapi tak jarang juga ada luka yang tak tersampaikan. Luka itu bisa datang dari keluarga, sahabat, pekerjaan, bahkan dari diri kita sendiri. Luka yang kita simpan rapat hingga terasa menumpuk dan menjadi beban berat di hati. Hari ini, insya Allah, kita akan belajar bagaimana cara mengurai luka yang tak terucap agar hidup kita lebih tenang, hati lebih lapang, dan langkah menjadi ringan. Untuk itu, bersama kita telah hadir gurunda kita yang insya Allah akan membimbing kita mengurai dan memahami tema ini dengan lebih dalam. Beliau adalah Ustadz Ridho Febri, seorang pemerhati sekaligus konselor parenting Nabawiyah. Beliau aktif mendampingi keluarga, para orang tua, hingga generasi muda dalam memahami pola asuh, komunikasi, dan penyembuhan luka batin dengan pendekatan yang sesuai tuntunan Islam. Mari kita sambut dengan penuh hangat, dengan penuh hormat, Ustadz Ridho Febri. Semoga Allah berkahi ilmu yang akan beliau sampaikan. Ustadz, sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Kang. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Waalaikumsalam sehat warahmatullahi afiat. wabarakatuh. Baik Ustadz, insya Allah kita malam hari ini Ustadz akan membersamai sahabat surga yang akan membahas tema yang sangat menarik, mengurai luka yang tak terucap. Kepada Ustadz, kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakumullah khairan kasir. Masya Allah teman-teman TBS, tabungansurga.com. Saya mendoakan semoga teman-teman semua yang juga hadir pada malam hari ini selalu sehat afiat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan dan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya sehingga insya Allah kita semua yang hadir beserta dengan keluarga kita husnul khotimah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, a'dada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini perdana kita silaturahmi secara online
yang insya Allah ini akan berkurikulum, berjenjang, teman-teman semuanya. Setiap pekannya insya Allah kita akan mengadakan kajian secara online tanggal 3, tanggal 10, dan juga insya Allah tanggal 17 nanti. Ini menjadi salah satu rangkaian ikhtiar kita untuk menata hati kita, menata harapan, asa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak melulu dan tidak selalu lelah dan capek dengan potret kehidupan yang salah, dengan luka yang terus menganga, tidak kunjung sembuh, letih, lelah pikiran dan mental kita karena ke-trigger dengan sesuatu yang datang dari luar. Dari siapa? Pasangan, anak, orang tua, dan juga lingkungan kita yang lebih luas. Insya Allah, kita malam hari ini belajar untuk mengurai sedikit demi sedikit, karena saya yakin betul bahwa kita yang hadir pada malam hari ini tidak lepas dari yang namanya perasaan kecewa, sakit hati, dan terluka dari orang lain. Maka semoga ta'lim kita pada malam hari ini walaupun secara online bisa mendapatkan kebermanfaatan yang jauh lebih luas. Maka dari itu pertama, saya mengajak teman-teman semuanya untuk men-share link Zoom meeting beserta dengan poster pada malam hari ini karena baru akan memulai, insya Allah tidak akan terlambat, ke teman-teman yang lain di grup-grup yang sudah ada untuk biar semakin luas manfaat dari kajian kita malam hari ini sehingga itu bisa menjadi jariah amal solih untuk kita semuanya tanpa harus kita berlelah-lelah dan bercapek-capek. Dan yang kedua, saya mengingatkan teman-teman semuanya untuk selalu meluruskan niat, walaupun ini secara online, saya tidak melihat, teman-teman panitia juga tidak menyaksikan, tapi insya Allah, Allah selalu menatap dan menyaksikan kita, maka harus kita jaga adab-adab kita saat bermajelis, walaupun ini dilakukan secara online. Baik, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai mukadimah di awal, saya ingin menyampaikan bahwa kesedihan, luka, dan kecewa itu fitrah manusiawi. Dan itu pasti kita rasakan. Berat terasa. Bahkan Nabi SAW pun digambarkan dalam sebuah firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Nabi SAW itu merasakan berat, sedih yang sangat luar biasa, dan begitu penyayangnya kepada kita sebagai umatnya. Jadi Nabi itu bisa merasakan apa yang dirasakan kita saat ini. Makanya apa yang disampaikan Nabi dahulu Nah, sampai dia jadi sekarang nggak dan ini, Ci, sampai coba. kiamat nanti Nggak ada. itu selalu relate ya dengan dimensi waktu yang berbeda tapi problemnya selalu sama. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sampai meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuat semua sakit yang dirasakan oleh umatnya nanti dalam sakratul maut itu ditimpakan semuanya kepada Rasulullah SAW. Saking sayangnya Nabi SAW kepada kita semuanya, seperti itu pengorbanannya beliau. Kita hanya tinggal menjalankan kehidupan kita itu sesuai dengan maunya Allah dan apa yang dilakukan sama Nabi. Ingat, garis bawahi, kita hanya tinggal diminta menjalani kehidupan kita sesuai dengan apa yang Allah mau. Bagaimana caranya? Hidup sesuai dengan apa yang Allah mau, ikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi role model dalam hidup kita. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sampai mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Jadi kalau kita ngaku cinta dan beriman kepada Allah, pengen hidupnya sesuai dengan apa yang Allah mau, i'tiba, fattabi'uni. Ikuti dia. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan hidup kita dalam semua aspek kehidupan. Teman-teman semuanya, kalau kita ngerasa bahwa hidup kita dan ujian kita saat ini adalah ujian yang paling berat, maka lihatlah ke atas. Lihat orang-orang yang lain, para salafus solih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang jauh lebih berat, jauh lebih dahsyat ujiannya ketimbang kita. Nah, malam hari ini kita belajar untuk memaknai dan mengurai luka yang tidak pernah terucap itu, sehingga pada akhirnya sadar nggak sadar kita malah menyakiti orang lain lewat sikap, perilaku, dan ucapan kita yang, loh ini gue, hati-hati.
Itu sikap egois. Itu sikap yang tidak mau dikoreksi dan tidak mau berubah, ya. Yang kemudian akhirnya mendenial kebaikan yang disampaikan orang kepada kita sebagai bentuk evaluasi dan koreksi diri, dan kemudian malah mengklaim tentang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Hati-hati teman-teman semuanya. Sakitnya jiwa itu tidak terasa karena dia tidak perlu berdarah, ya. Tapi dampaknya itu nyata dan ada, yaitu pada orang-orang di sekitar kita. Mereka yang merasakan keletihan, sakit, luka yang kita rasakan, dan itu akhirnya menyakiti orang-orang di sekitar kita. Gak usah jauh-jauh. Pasangan, anak, orang tua, itu menjadi orang terdekat yang akan merasakan luka yang kita simpan selama ini sebagai sesosok anak cucu Adam. Saya lanjutkan, apa sih yang kita dapat ketika kita hidup sesuai dengan maunya Allah dan mengikuti cara hidup Nabi SAW? Nggak usah sampai dekat seperti hidupnya Nabi. Minimal ada beberapa hal yang secara konsisten kita kerjakan dan akhirnya menjadi sebuah nilai yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena lanjutan ayat dari fattabi'uni. Dua yang kita dapat, yuhibbukumullah, cinta dari Allah. Allah pasti cinta sama kita. Pertanyaannya gini, selama ini kita tuh sudah betul-betul dicintai Allah atau hanya Allah mengasihi kita? Mengasihi kita karena kita makhluk ciptaannya Allah sehingga kehidupan kita diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ proses koreksi kita, teman-teman semuanya. Karena cinta Allah itu tidak diberikan kepada semua makhluk. Allah hanya memberikan cintanya itu hanya kepada orang-orang yang beriman. Makanya ayat cinta itu selalu disandingkan dengan amalan atau perintah yang harus kita kerjakan. Nah, contoh, gambaran cinta Allah kepada kita, bahasa sederhananya adalah takwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang akan mendapatkan cinta Allah adalah orang yang berjalan di atas jalan syariat dan mau menjalankan apa yang Allah perintahkan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Bagaimana cara puasanya? Ternyata gini, rumus-rumus dalam Al-Quran itu. Allah memberikan syariat, Allah memberikan perintah, solusinya sudah dikasih tahu. Sebelum kita melakukan, solusinya sudah dikasih tahu. Contoh, Allah perintahkan kita untuk puasa biar kita jadi hamba-hamba yang bertakwa, mendapatkan cinta Allah. Kan kita nanya tentang how to-nya, gimana caranya ya Allah? Ternyata di ayat yang sama Allah kasih tahu, yaitu puasalah seperti orang-orang dahulu berpuasa. Artinya, puasa bukan hanya sebatas puasa melepas kewajiban yang kita lakukan, tapi mengikuti tuntunan yang dikerjakan oleh orang-orang yang istimewa di sisi Allah, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan generasi salaf setelahnya. Makanya orang-orang salaf dahulu, para sahabat dan generasi setelahnya, itu adalah orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Pertanyaannya gini, kalau sudah dapat ridho Allah, dapatnya surga apa neraka? Jelas surga. Kalau sudah dapat ridho Allah, hidupnya dipersulit apa dipermudah sama Allah? Pasti dipermudah. Kalau sudah dapat ridho Allah, hidupnya selalu ditemani Allah atau ditinggal sama Allah? Pasti ditemani. Nah, lihat diri kita. Ketika ada masalah, makin sulit. Ketika menjalani perjalanan, tidak ditemani Allah, ya, dan lain sebagainya. Berarti saat itu kita koreksi diri kita bahwa kita belum cukup dekat dan cukup cakap dalam mengerjakan perintah Allah, sehingga Allah belum cinta sama kita. Lantas gimana caranya? Fattabi'uni. Ikuti bagaimana dulu Nabi mengelola hidupnya, sehingga ketika ada masalah itu yang terfikirkan kita sekarang tuh gini, ya Allah, saya sekarang sedang diuji. Gimana ya dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan para sahabat menyelesaikan masalah itu? Itu yang jadi pertanyaan. Bukan malah, ya Allah, kenapa luka saya dalam sekali, sakit. Allah tahu kok, nggak usah dikasih tahu. Ya teman-teman. Nah, ya Allah, saya sakit hati, saya nggak terima. Lihat aja. Kita setiap hari bermaksiat sama Allah, nggak langsung dibalas sama Allah. Kok kita baru sedikit dikasih dikasih sakit, udah pengen bales. Buktinya, kita ngomongin orang setiap hari, Allah nggak bikin bibir kita sumbing. Jadi sebetulnya, bukan hati kita yang sulit untuk bersabar, tapi hati kita yang sempit
untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelihatan itu keburukan orang terus, lupa sama kebaikan dari sisi yang lain yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, teman-teman, masalahnya gini, kenapa kita nggak bisa mapping kehidupan kita sebagaimana kehidupan orang-orang yang dicintai Allah dulu? Karena kita kebanyakan, maaf ya, saya agak sedikit nyinggung nih, tapi jangan tersinggung ya. Semoga jadi evaluasi bersama. Pada malam hari ini ada sekitar 134 orang. Sebetulnya saya bisa menjaga husnuzon saya, tapi kita harus mengevaluasi diri, nggak bisa dengan husnuzon ya. Banyak dari kita 136 orang yang hadir pada malam hari ini, tidak semuanya khatam sirah nabawiyah. Jadi nggak tahu arah jalannya mau kemana. Itu yang jadi masalah. Makanya tadi saya munculkan pertanyaan, kalau saya dikasih ujian begini, berarti dulu Nabi itu pernah ngalamin. Gimana cara Nabi itu melewati ujian itu? Nah, itu yang jadi proses kita merefleksikan diri, teman-teman semuanya. Sehingga kita tuh nggak mampet pikirannya fokus pada masalahnya, tapi langsung berpindah pada sesuatu yang seharusnya menjadi solusi dari kehidupan kita. Gimana caranya? Tanya kepada kitab. Salah satu kitab yang saya rekomendasi ini. Ini versi mininya, ya. Ini kitab Sirah Nabawiyah, apa namanya, Ar-Rahiqu Al-Maktum. Ini salah satu yang mudah untuk dipahami sama kita, agar kita bisa lebih mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jujur ya, teman-teman, ini sebelum saya masuk materi, ini masih penghantarnya. Kita tuh cinta sama Nabi itu cuma ngaku-ngaku. Seriously, ngaku-ngaku. Dan cinta kita sama Nabi itu bohong. Apa buktinya? Cinta itu tidak akan pernah tumbuh tanpa mengenal siapa yang kita cintai. Yaitu Nabi SAW. Pertanyaannya, kenal Nabi. Kapan? Di mana kita mengenal Nabi? Nah, itu yang jadi masalah. Kita bisa menghatamkan komen-komen yang masuk ke postingan kita yang mungkin FYP dan viral, bahkan membalaskan satu persatu. Tapi malas untuk khatam Sirah Nabawiyah ini. Atau yang versi versi lengkapnya, Sirah Nabawiyah yang versi lengkapnya nih, teman-teman, kalau mau yang tebelan dikit. Jadi kalau mau sabar bacanya ya monggo, atau yang mau versi mininya boleh. Tinggal dipilih, tinggal mau aja untuk beli terus membacanya. Karena tidak ada cinta tanpa mengenal. Dan itu dikatakan cinta yang dusta kalau kita tidak pernah mengenal. Jadi bayangin nanti Nabi SAW itu kan mengajak umatnya untuk masuk ke dalam surga. Lantas kalau kita tidak mengenali sosok Nabi SAW, bagaimana akhlaknya, bagaimana perilakunya, bagaimana kebaikan-kebaikan itu kita install. Gini, Nabi itu makhluk yang dicintai Allah, jaminannya surga, surganya paling puncak, paling puncak. Nah, kalau ditanya, pengen dicintain Allah? Pengen, kan jawabannya gitu kan. Tahu caranya? Nggak tahu. Nah, ya itu masalahnya. Makanya, tiba, fattabi'uni, ikuti Nabi SAW, ikuti cara hidupnya dia, SAW. Setelah itu apa? Kalau kita sudah dapat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan minimal derajat surganya nggak jauh-jauh deh dari Nabi. Yang saya bayangin begini, teman-teman. Kita ngobrol nih sama bestie, ya. Kita punya bestie, kita punya teman, kita punya sahabat. Hmm, terus ketemu nih di satu momen di surganya Allah. Tapi surganya beda ternyata kita. Nah, ngobrol nih sama bestie kita. Bes, kamu surga mana? Oh, aku surganya biasa. Ah, masa sih surganya di mana? Gitu kan. Iya, tetangga kanan aku, Habaib Anu, tetangga kiri aku, itu Syekh Anu, tetangga depan aku, itu Kiai Anu. Oh, Masya Allah. Kalau kamu sendiri gimana? Aku lebih biasa. Ah, masa sih? Gitu kan. Lebih biasa gimana? Eh, sebelah kanan aku itu Nabi Ibrahim alaihissalam, sebelah kiri aku itu Nabi Isa alaihissalam, dan depan rumah aku Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah. Itu istimewa tuh. Pertanyaannya, layak enggak? Nah, itu menjadi sebuah proses kita muhasabah diri sehingga teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita ngelihat Nabi, Nabi itu lahir ayahnya sudah meninggal. Seharusnya dalam pengasuhan ibu, kemudian justru malah diasuh
oleh seorang wanita dari Bani Sa'diyah. Dikembalikan kepada ibunya, tidak lama habis itu ibunya wafat. Dititipkan kepada kakeknya, di waktu yang tidak terlalu lama, kakeknya meninggal. Kemudian dititipkan ke pamannya. Secara manusiawi, Nabi tidak ideal dalam pengasuhannya. Harusnya Nabi punya luka dalam jiwanya yang tidak terucap. Kenapa? Karena pengen tumbuh dalam kebaikan-kebaikan seorang ayah dan juga ibu seperti kita. Nah, kita punya ayah, punya ibu, tapi rasa yatim. Akhirnya apa? Tergores luka-luka di dalam jiwa kita saat kita kecil, yang akhirnya itu terkumpul di dalam jiwa kita. Akhirnya apa yang terjadi? Sadar nggak sadar, ketika dewasa, luka itu mendorong kita untuk melukai orang lain. Luka itu mendorong kita untuk mengecewakan orang lain. Luka itu akhirnya membuat kita berbuat semena-mena, nggak kepada orang lain dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semuanya, yuk pelan-pelan kita mengurai luka dan kecewa yang ada di dalam jiwa kita sehingga nanti kita bisa pulih tanpa kecewa. Sebetulnya ini salah satu tema kajian saya, ya, pulih tanpa kecewa. Tapi tidak saya bahas pada malam hari ini. Itu hanya saya sampaikan sebagai bridging aja untuk masuk ke dalam materi kita pada malam hari ini. Yang pada dasarnya teman-teman semuanya bisa kok kita pulih, bisa kok kita eh, merilis kekecewaan luka di masa lalu itu sehingga lepas dan akhirnya ada proses perubahan secara signifikan dalam diri kita, dalam sikap, ucapan, dan perilaku kita kepada orang lain. Kita nggak mau yang akhirnya malah menjadi orang-orang yang muflis, orang-orang yang nggak bisa menjaga lisan, sikap, dan perilakunya sehingga menyakiti orang lain, yang akhirnya apa? Akhirnya orang lain yang kita lukai, baik sadar nggak sadar, tanpa kita meminta maaf kepada mereka, akhirnya mereka ngadu sama Allah dan kebaikan-kebaikan, pahala amal soleh yang kita kerjakan dipindahkan ke mereka, yang akhirnya apa yang terjadi? Habis pahala kita, dan mereka yang antri di hadapan kita masih banyak, yang terjadi adalah Allah pindahkan dosa-dosa mereka ke dalam diri kita. Yang tadinya di bumi terlihat seperti ahli surga, ternyata Allah tenggelamkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai terlalu over pede, jangan sampai mengabaikan sesuatu yang salah di dalam diri kita. Satu, saya mau menyampaikan sama teman-teman secara singkat bagaimana cara untuk mengurai emosi yang ada di dalam jiwa kita dan tidak sempat terucap. Nah, teman-teman, hal pertama yang harus kita lakukan adalah understanding, memahami. Saya tuh marah, saya tuh kecewa. Betulkah saya kecewa itu karena orang mengecewakan saya, atau jangan-jangan ini adalah dampak dari karena saya pernah mengecewakan orang? Nah, di situ proses evaluasinya yang harus kita lakukan pertama untuk understanding, mengenali dan memahami diri kita dulu. Nah, teman-teman semuanya, gini, saya keluarkan ayat pertama. Quran surat ke-42, surat Asy-Syura ayat ke-30. Segala masalah yang datang, segala musibah yang terjadi, segala luka dan kecewa yang hadir dalam kehidupan kita, Allah sudah menasehati jauh-jauh tahun yang lalu, ya, bahwa itu terjadi karena ulah tangan kita sendiri. Artinya, ada andil yang kita lakukan dari luka kecewa yang kita rasakan. Jangan-jangan kita pernah mengecewakan dan menyakiti orang lain. Maka, kalau kita dilukai, evaluasi diri dulu. Pahami dulu, ini luka, betulkah orang memang sengaja melukai saya? Atau justru ini cara Allah mendidik saya dan mengingatkan saya, jangan-jangan saya pernah menyakiti orang lain. Itu pahami dulu, teman-teman semuanya. Kita pahami diri kita. Jangan mau cuman pengen dipahamin sama orang lain, tapi kita lupa untuk mengenali diri kita sendiri. Kita lupa untuk memahami luka-luka yang terjadi dalam jiwa kita. Dulu, ini para laki-laki mungkin
pernah melihat perilaku atau sikap ayah kita yang menyakiti ibu kita? Dulu kita berkelakar, "Aku nggak mau seperti ayah karena sudah nyakitin ibu." Nah, lukanya terpendam. Walaupun dia punya keinginan untuk tidak melakukan hal yang serupa, tapi karena lukanya terlalu dalam, begitu besar, ke-trigger sama pasangannya. Jadi ibaratnya, mana ya? Gelas, gelas malam. Salihah minta gelas sama air sayang. Kedengaran sampai ke dalam ya? Mohon maaf teman-teman. Baik, mmm, ini ini anggaplah gelas. Eee, Istri saya lagi ngobrol sama putri saya. Saya lanjut saja ya, biar nggak terlalu nunggu lama. Ini gelas, bersih, jernih, bening, dimasukin air. Nah, itu gambaran kita kecil dulu, hati kita bersih. Seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia, melihat perilaku, sikap ayah kepada ibu, ibu kepada ayah, ya. Seperti kita sedang memasukkan pasir sedikit demi sedikit ke dalam gelas ini. Yang tadinya airnya jernih, jadi sedikit keruh. Didiamkan, terlihat jernih sedikit, tapi meninggalkan endapan di bawahnya. Nah, bisa nggak air yang kelihatan jernih dan punya endapan di bawah ini kembali keruh? Bisa. Ada triggernya, diguncang saja langsung keruh. Endapan endapan itu membuat air itu menjadi keruh. Itulah kehidupan kita sekarang. Nah, lantas bagaimana cara agar air yang keruh ini kemudian berubah menjadi jernih? Jangan ditumpahkan, jangan, tapi pakai sunatullah. Gimana caranya? Yaitu menuangkan air yang jernih sebanyak mungkin dalam gelas yang keruh dan kotor itu. Apa maksudnya? Syukur. Nah, saya mau tambahin nih, teman-teman semuanya sekarang bisa buka di surat ke-7 Al-A'raf ya, yang buka pegang mushaf Quran, alhamdulillah kita bisa sama-sama sambil menyimak. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala ya, di ayat ke-17 dari surat Al-A'raf. Ini dialog iblis dengan Allah. Ini dialog iblis dengan Allah. Jadi iblis itu ngasih tahu dia akan mengganggu kita dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Jadi ketika ada kebaikan pasti akan selalu muncul denial-nya. Tapi kan susah Ustadz. Yang ngeyel kayak gitu itu iblis. Beneran, walaupun wujudnya manusia. Karena kan jelas nih, ya. Kata 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 Allah Subhanahu wa taala, "Turunlah kamu dari surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina," kata Allah. Apa kata iblis? "Berilah aku penangguhan waktu sampai hari dibangkitkan." Kata Allah, "Benar, kamu termasuk makhluk yang diberikan penangguhan." Lalu iblis ngeyelnya gini, "Karena engkau telah menghukum aku tersesat, ya Allah, pasti aku akan selalu menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus." Nah, yang suka ngeyel itu perilakunya iblis. Walaupun wujudnya manusia. Karena ini persis. Kan tukang ngeyel ini. Nggak mau disalahin, malah nyalahin Allah. Akhirnya apa? Nggak terima disalahin sama Allah, bukan mengintrospeksi diri, tapi malah menyalahkan Allah. Dan hebatnya Allah itu, walaupun makhluknya iblis seperti itu ya, perilaku dan perangainya, Allah memberikan tenggat waktu. Sama seperti kita. Setiap hari bermaksiat, masih ditahan dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat di ayat 17 ya, teman-teman semuanya. "Kemudian pasti akan aku datangi manusia itu dari depan, belakang, kanan, dan kiri." Nih, garis bawahi. "Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur." Berarti dari ayat ini, banyak manusia yang tidak mudah bersyukur dan hanya sedikit yang mampu bersyukur. Apa maksudnya? Berkaitan dengan gelas yang kotor tadi dimasukin air yang jernih. Ya, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan berganti semuanya. Yang tadinya kotor berubah menjadi jernih. Apa itu? Itu kucuran nikmat dan rezeki yang Allah beri setiap hari. Sedangkan air yang tadinya keruh ini hanya
sebagian kecil dari luka dan kecewa yang Allah titipkan dalam hidup kita. Sudah keluar semuanya yang buruk, berganti dengan yang baik. Itu kalau kita mau bersyukur dan mampu melihat dari sisi baiknya dan mengenali emosi di dalam diri kita ini bahwa kita terluka dan kecewa itu bisa jadi karena saya pernah menyakiti dan melukai orang lain. Nah, disinilah pelajarannya teman-teman. Untuk kita bukan pakai telinga mendengarnya, tapi pakai hati kita, pakai iman kita, bahwa semua yang terjadi ini, itu terjadi dengan izin Allah. Bukan maunya kita, dan kita nggak pernah minta. Di surat At-Taghabun, yuk kita buka. Surat ke-40, surat At-Taghabun, Allah berfirman di ayat ke-11-nya, surat ke-64. Ya, ayat ke-11 kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu musibah yang terjadi pada seseorang kecuali biiznillah. Kecuali dengan izin Allah. Jadi gini, kita bahagia, Allah izinkan. Kita diberikan nikmat, Allah izinkan. Kita dikasih ujian, kesempitan, luka, kecewa, dan sakit hati. Allah izinkan. Kalau dikasih nikmat dan bahagia, kenapa Allah izinkan? Karena Allah pengen pengen menilai sisi syukur dari diri kita. Kalau Allah berikan ujian kesempitan, Allah pengen menilai sisi sabar dari diri kita dalam menghadapi ujian. Itu kenapa, teman-teman semuanya, ayat-ayat tentang ujian itu Allah selalu menyampaikan. Contoh, Surat Al-Baqarah ayat 185 bagian tengah dari ayatnya menjelang akhir Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kata Allah, aku itu menginginkan kemudahan bagi hambaku dan sungguh aku tidak ingin mempersulit kehidupan dari hambaku. Nah, kalau hidup kita sulit, berarti kan bukan maunya Allah. Allah tuh pengen kita mudah hidupnya. Pengen slay, kata anak zaman sekarang tuh ya. Hidupnya itu pengen seperti itu. Allah tuh pengennya begitu, tapi kita kadang suka memperruwet kehidupan kita dengan memperbanyak denial. Kenapa? Itu jadi ruwet dan kenapa kita banyak denial? Karena kita tidak berdiri di atas iman kita, tapi kita berdiri di atas hawa nafsu yang didorong oleh setan. Ketika disakiti, nggak terima harus saya balas. Ya, akhirnya apa? Ruwet sendiri hidupnya. Akhirnya apa? Nggak terurai masalah dan luka yang kita rasakan. Yang ada justru menambah dan menumpuk emosi demi emosi di dalam jiwa kita. Nggak selesai, nggak tuntas. Saya bukan menggunakan dalil cocok logi. Bukan. Ini sudah hasil pengkajian yang dalam tentang kaidah-kaidah dalam Al-Quran itu seperti apa. Ya. Jadi teman-teman semuanya, satu lagi. La yukallifallahu nafsan illa wus'aha. Jadi, Allah tuh seperti seolah-olah bilang begini sama kita. Aku tuh ngasih beban ke pundakmu karena aku percaya dan aku sudah ngukur bahwa ini memang layak dan bisa kamu pikul. Terus kitanya bilang, nggak mungkin ya Allah. Lah, yang nyiptain kita aja percaya, loh kita nggak percaya diri, ini gimana ceritanya? Kan gitu, kadang manusia itu suka aneh. Ya tapi itulah kita. Itu dinamika dalam kehidupan, dari situ kita bisa belajar. Bahwa gini, emotional quotient, kecerdasan emosi itu butuh ditumbuhkan dalam jiwa kita dengan cara belajar ilmu agama dan dipraktekkan. Sederhananya gini rumusnya. IQ plus SQ sama dengan EQ. Pemahaman dengan ilmu agama, ya. Kemudian pengimplementasian ilmu agama dengan terus membuat diri kita dekat dengan Allah, kemudian mengenali Allah itu betul-betul Rabbus samawati wal ard, pemilik alam semesta ini, yang menghidupi alam semesta ini, yang memberikan kehidupan pada alam semesta ini, maka kita akan punya kecerdasan emosi yang stabil. Artinya gini, orang yang punya kecerdasan emosi stabil itu bukan berarti disakiti kemudian kuulen. Nah, bukan. Kemudian, ya sudahlah gitu kan. Memang ini luka-luka aku. Bukan seperti itu. Sabar itu nggak begitu, teman-teman. Definisi sabar sendiri aja pun kadang kita suka bingung menerjemahkan. Kata Nabi SAW, sabar yang paling utama itu adalah sabar ketika menahan diri pertama kali dihantam. Jadi nggak langsung reaktif.
Sama seperti yang terjadi di Indonesia sekarang kan, ketika demonstrasi itu muncul, kan itu bukan bukan sekali dua kali reaktif langsung masyarakatnya ngegeruduk gitu, enggak. Itu sudah hasil tumpukan dari kejengkelan dan kekesalan yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Itu sabar tuh begitu, teman-teman semuanya. Mampu menahan diri ketika pertama kali dibenturkan dengan sesuatu yang apa namanya, sesuatu yang tidak mengenakkan hati kita. Itu namanya ilmunya. Nama ilmunya yaitu ilmu tazkiyatun nafs. Nama ilmunya ilmu tazkiyatun nafs. Jadi pertama kali dibenturkan, disitulah nilai kesabaran kita yang paling besar dan paling istimewa. Pertanyaan saya gini, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membalas keburukan orang lain ketika orang lain bersikap buruk kepada Nabi, membuang kotoran di kepala Nabi, melempar Nabi dengan kotoran, bahkan hampir membunuh Nabi? Jawabannya tidak. Tapi kalau sudah Islam yang diinjak-injak, Nabi mengangkat pedangnya dan mencabut dari sarungnya. Untuk apa? Jihad. Apa pelajarannya dari situ? Selama hanya tentang diri kita yang dilukai dan disakiti oleh orang lain, Allah mengizinkan kita untuk membalas. Allah, saya ulangi ya, Allah mengizinkan untuk kita membalas. Dalilnya ada. Buka Quran surat ke-42 ayat ke-40. Kata Allah, balaslah keburukan dari orang lain dengan keburukan yang sama. Nah, itu oh asik, bukan. Yuk kita telaah ayat ini. Gini, eh, yang jadi MC itu adik saya, Kang Adit, yang Masya Allah, salih, Insya Allah MC andalannya di Tabungan Surga, dan teman-teman Tabungan Surga pun orang-orang yang salih dan salihah semuanya, Insya Allah. Adik-adik saya, karena sebagian besar itu usianya jauh di bawah saya. Saya sampaikan gini, saya nabok Kang Adit, plak gitu kan. Langsung kaget kan, kaget dan marah gitu. Dan Kang Adit ingat ayat ini, oh saya boleh ngebalas. Nah, pertanyaannya gini, Kang Adit bisa nggak menakar rasa sakit yang diterima, sehingga ketika membalas rasa sakit yang diterima sama saya, sama dengan rasa sakit yang diterima sama Kang Adit? Jawabannya, mustahil. Nggak bisa. Rata-rata karena sudah dipukul, muncul emosinya, nggak terima kan? Akhirnya apa? Mukulnya lebih kenceng. Zolim kita. Makanya ayat ini nggak selesai pada kata itu saja. Bahwa balaslah keburukan itu dengan keburukan yang serupa, kata Allah, kalau kalian memaafkan dan tetap berbuat baik kepada mereka, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aku sendiri yang akan memberikan balasannya untukmu. Teman-teman, Allah langsung yang turun tangan untuk memberikan balasannya kepada kita. Itu Masya Allah banget ya. Kita malam ini tuh benar-benar belajar tentang mengenali Allah dan sehingga membuat cinta kepada Allah. Jadi itu sebentar. Contohnya begini, teman-teman semua ya. Maaf, barusan ke-mute. Contohnya begini. Artinya bukan berarti Allah tuh diam. Memaafkan itu bukan berarti nggak enakan. Bukan. Itu sikap yang diambil dan dipilih oleh kita. Kenapa? Karena yang kita harapkan adalah keridhaan Allah. Boleh sesekali membalas. Contoh, dikatakan juga kok, boleh mengungkapkan atau menceritakan tentang keburukan orang lain, tapi hanya sebatas permukaannya saja, tanpa ada tendensi yang lain, tanpa ada dorongan hawa nafsu kita sehingga beleberan kemana-mana. Itu yang nggak boleh. Contoh, jangan pilih si Anu. Si Anu itu bermasalah sama keluarganya, anaknya tukang mabok-mabokan. Saya khawatirnya nanti kalau beliau gagal memimpin keluarga, jangan-jangan juga gagal memimpin rakyatnya, yaitu kita. Selesai. Ya, nggak usah ditambah-tambahin. Saya pernah ngeliat kok dia selingkuh dan lain sebagainya. Jangan, nggak usah. Ya, cukup pada poin-poin yang sifatnya normatif dan itu permukaan saja. Ya, dan itu boleh teman-teman semuanya. Yang nggak boleh itu adalah ketika kita menyampaikan itu dengan dorongan emosi, dengan dorongan syahwat, yang akhirnya beleberan kemana-mana. Nah, sama, kita boleh dikasih pilihan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Silahkan balas, ya, sambil kita mengenali emosi dan memahami emosi di dalam diri kita. Kata Allah, ya silakan balas. Silakan, itu hak kalian. Tapi kalian nggak dapat apa-apa. Karena aku hanya akan memberikan kebaikan pada orang-orang yang mau memaafkan dan tetap berbuat baik.
Saya tanya, mudah enggak? Tidak mudah, karena balasannya surga. Bukan sepeda. Kalau balasannya sepeda, pertanyaannya tebak-tebakannya nama ikan. Iya, gitu. Jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita analisa, kita pahami, kita ngertiin diri kita dulu, saya tuh marah tuh kenapa? Saya tuh kecewa tuh kenapa? Saya tuh sakit hati tuh kenapa? Betul nggak sih? Saya sakit hati dan kecewa itu karena orang betul-betul menyakiti saya. Atau jangan-jangan saya kecewa dan terluka ini karena sadar nggak sadar saya pernah nyakitin orang lain. Itu yang susah ada di level itu. Butuh pembiasaan. Itu kecerdasan emosi yang dimiliki oleh orang-orang yang memang terbiasa hatinya diasah. Pisau tidak akan pernah bisa pakai dan pisau akan selalu tumpul kalau nggak pernah diasah. Bagaimana cara mengasahnya? Ibadahnya dilakukan dengan sepenuh hati dan dengan sepenuh jiwa sehingga mampu merasakan yang namanya sisi empati di dalam diri kita dan tidak mudah membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita bisa mengklasifikasikan dan mengenal emosi di dalam diri kita, teman-teman semuanya, poin yang kedua adalah acceptance. Terima. Nah, kenapa? Karena luka ini bukan maunya saya. Saya kan nggak ada ceritanya kita berdoa, ya Allah, tolong kasih saya setiap hari orang yang nyakitin saya. Red, nggak ada. Kayak lucunya gini, contoh, kita berdoa sama Allah, ya Allah, saya pengen punya pasangan yang solih dan solihah, anak-anak yang solih dan solihah. Itu minta kita. Tapi tidak diimbangi dengan permintaan kita kepada Allah, ya Allah, kalaulah untuk mendapatkan pasangan yang solih dan soleha itu butuh waktu, butuh proses, maka tolong lapangkan hati saya untuk bisa siap menjalani semua proses dan tahapannya itu dengan sabar. Pertanyaan saya, pernah nggak minta begitu? Gak pernah. Itu masalahnya. Begitu kaget kan, Allah, perasaan nggak salah berdoanya. Saya doanya minta suami yang soleh. Saya mintanya istri yang soleha. Nah, maksudnya kenapa dikasih suami yang begini? Gitu. Nah, akhirnya kan shock kita. Ya Allah, perasaan saya nggak salah doa. Selama ini saya sudah tahajud dan meminta kepadamu, tapi kenapa pasangan saya seperti ini? Nah, akhirnya apa? Masuk iblisnya. Bikin kita nggak bersyukur kepada Allah. Padahal kenikmatan sholat malam, kenikmatan berdoa, itu rezeki yang harus kita syukuri karena nggak semua orang diberikan itu. Jadi kalau minta sama Allah itu, boleh pakai kode-kodean, lebih bagus spesifik, langsung minta. Karena Nabi SAW itu berdoa kepada Allah, pakai kode-kodean itu presentasinya sedikit. Nabi minta langsung secara eksplisit, secara langsung. Kayak contoh, di Perang Badar, Nabi mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lugas, "Ya Allah, kalau engkau tidak menangkan kaum muslimin pada peperangan hari ini, maka tidak ada lagi dari umatku yang akan sujud kepadamu." Langsung lugas, minta. Kayak kita nih para bukan saya bukan istri, saya suami ya. Kayak para istri, nggak ada yang bisa ngejamin suami nggak jelalatan ketika kerja. Nggak ada. Terus kenapa suami jelalatan? Terus tiba-tiba ada yang nyeletuk, kurang iman Ustadz. Betul. Itu sisi lain. Yang dilihat diri kita, jangan-jangan kita sebagai seorang istri lupa menjaga suami dengan doa yang lebih spesifik. Contohnya gimana? Ya Allah, saya terbatas matanya melihat apa yang dilakukan suami saya. Telinga saya terbatas sehingga tidak bisa mendengar apa yang diucapkan suami saya kepada orang lain. Tangan saya terbatas sehingga tangan saya tidak bisa menjangkau dan menjaga suami saya dalam aktivitas yang dilakukannya. Bahkan mulut saya pun demikian. Tidak bisa selalu mengingatkan dan menasehati suami saya ketika dia salah dalam pekerjaannya. Maka ya Allah, aku serahkan kepadamu, zat pemilik alam semesta ini yang tidak memiliki batas sedikit pun. Tolong jaga suamiku, jaga pandangannya, pastikan rezeki yang dibawa pulang ke rumah adalah rizki yang halalan toiban, dan tolong jaga hatinya ya Allah. Jangan kau condongkan hati suamiku pada sesuatu yang engkau tidak ridhoi. Pertanyaan saya, pernah doa seperti itu?
Nanti saya potong. Nih teman-teman, saya juga sambil live di platform saya yang lainnya. Nanti saya share di media sosial saya. Belajar untuk menerima, ya, menerima setiap ketetapan Allah itu dengan hati yang lapang. Sehingga teman-teman semuanya, kita bisa enjoy ngejalani kehidupan kita. Pertanyaannya gini, gimana cara kita bisa mendapatkan kelapangan hati dari sikap perilaku buruk orang lain kepada kita? Minta sama Allah. Hati ini kan milik Allah. Sempit dan lapang, itu Allah yang punya kuasa. Kalau Allah sudah menyempitkan, maka tidak ada yang bisa membuat hati kita lapang kecuali Allah. Kalau sudah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada manusia yang mampu menyempitkan hati kita. Masalahnya, kita nggak mau minta sama Allah. Sorry to say, saya bilang begini sama teman-teman semuanya, kita tuh sering ngomongin Allah. Malam ini pun kita lagi ngomongin Allah. Pertanyaannya, seberapa sering kita ngomong sama Allah? Itu garis bawahi. Kita sering ngomongin Allah di kelompok-kelompok kita, di kantor-kantor, di majelis taklim, ya, di komunitas-komunitas kita. Kita tuh sering ngomongin Allah. Allah itu begini, Allah tuh begitu, Allah tuh begini, begitu, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, seberapa sering kita ngomong sama Allah? Curhat sama Allah, ngobrol apa adanya sama Allah. Saya katakan teman-teman, ngobrol apa adanya sama Allah tuh cespleng. Coba aja praktekin nanti malam atau besok subuh deh. Kalau nggak bangun di tengah malam, besok subuh. Doa sama Allah. Ya Allah, ini hambamu yang hari ini lagi terluka, ya Allah. Saya tahu dan saya ingat betul siapa yang melukai saya. Yang melukai saya adalah pasangan saya, ya Allah. Tapi tolong, jangan buat luka ini menjadi sebuah dendam terhadap orang yang hamba cintai. Tapi jadikan sebuah kesadaran bahwa luka ini menjadi pengingat bahwa jangan-jangan hamba pun pernah melukai pasangan hamba, anak-anak hamba, orang tua hamba. Ke situ. Adem teman-teman semuanya. Enak. Masalahnya gini, saya nggak sedikit orang yang nanya ke saya di DM, Ustadz, amalan apa yang saya harus lakukan agar masalah dan ujian dalam kehidupan rumah tangga saya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Semua amalannya sama. Dari dulu sampai sekarang kaidahnya jelas. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu rumus dasarnya. Bangun kedekatan sama Allah, maka ketika ada masalah, Allah yang selesaikan karena masalah itu datang dari Allah juga. Dan bahkan kata Allah, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Ketika semua ikhtiar sudah dilakukan, akhirnya kita berserah diri kepada Allah, tenang hati kita. Dan Allah hadirkan kecukupan dalam jiwa kita. Selalu mampu bersyukur dan berterima kasih dengan semua nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ingat, tadi di surat Al-Baqarah, ya, maaf, surat Al-A'raf. Allah sampaikan kan, kata iblis apa? Hanya sedikit saja dari hambamu yang mampu bersyukur. Sedikit. Karena apa, teman-teman? Ini saya harus sampaikan kabar buruk. Surganya Allah itu di surat Al-Waqiah, 2 kali diulang kata ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah itu dihuni oleh sebagian orang yang dulu dan sebagian orang sekarang. Artinya, ini Muslim dari awal Islam ada sampai sekarang katakan sudah 5 miliar. Pertanyaannya, apakah kita masuk dari sebagian kecil itu yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu dilihat dari nilai syukurnya. Kenapa kita susah sabar? Kenapa kita susah untuk menerima setiap ujian dan masalah serta luka dan kecewa yang kita rasakan? Karena kita belum memahami maksud dari setiap luka dan kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, terutama kejadian-kejadian yang nggak mengenakan. Akhirnya sulit untuk menerima. Dua hal ini, itu rumusnya ada dalam Quran. Tentang understanding, nilainya adalah syukur, dan kemudian accepting, nilainya sabar. Mau bukti? Buka Quran surat kedua ayat 152, 153. Lihat teman-teman. Jadi ini namanya white hack Quran. Ya, kita pakai kaidahnya Quran, nggak usah pakai kaidah yang lain yang nggak jelas. Ya, kita pakai kaidahnya Quran yang nggak pernah ada celak sedikit pun. Saya termasuk orang yang tidak mengambil kaidah-kaidah dari Barat. Kenapa? Ulama mengatakan jangan ngambil ilmu tentang kehidupan dan rumah tangga itu dari orang yang tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, hati-hati. Kita buka.
Nanti nanti bagian terakhir terus konklusi saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Ini di ayat 152 surat Al-Baqarah, lihat teman-teman. Kata Allah, "Fazkurni azkurkum waskurli wala takfurun." Apa kata Allah? Ingatlah kepadaku. Pertanyaannya gini, apa yang harus kita ingat? Apakah hanya Allahnya saja? Bukan. Ini kalimat kiasan yang digunakan oleh Allah untuk mengajak kita, "Hei hambaku, ya, aku ini Allah yang sudah memberikan kehidupan dan semua nikmat dalam hidupmu." Maka apa yang kita harus ingat? Semua nikmat dan kebahagiaan, kesehatan badan, nikmat nafas, kedipan mata yang sempurna, gerak tubuh yang normal, dan lain sebagainya. Ingat-ingat itu dulu, bahwa Allah itu banyak memberikan nikmat dan rezekinya dalam kehidupan kita ketimbang masalah dan ujiannya. Itu key point-nya, teman-teman semuanya. Artinya apa? Kita memahami, understanding bahwa luka ini hanya bagian terkecil dari banyaknya nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Itu rumusannya. Makanya di ayat 153-nya bicara tentang apa? Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisobri wassalah innallaha ma'asabirin. Langsung ngomongin tentang ujian. Kalau di ayat sebelumnya kita gagal untuk merefleksikan nikmat dan citra kebaikan Allah dalam kehidupan kita, saya katakan, demi Allah, fail, sabarnya gagal. Saya katakan demi Allah. Dan ini rumusan kehidupan. Sama, kita akan susah memahami bahasa cinta dari Allah lewat ujian kalau kita lupa mensyukuri bahwa Allah banyak memberikan nikmat dan hanya seiris luka yang Allah torehkan dalam jiwa kita, itu pun terjadi karena ulah kita. Susah, sulit. Akhirnya apa? Mau dikasih amalan kayak bagaimanapun, mau dikasih gambaran doa kayak gimana pun, kalau kita tidak pernah memahami dan berusaha untuk membuka hati kita yang paling dalam, untuk memahami setiap peristiwa dan kalam Allah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, ya, kita akan sulit menerjemahkan kasih sayang dan cinta Allah itu dengan cara yang benar. Yang ada apa? Kita menyalahkan kehidupan. Ah, Ustadz, saya sudah lelah. Ya wajar lelah. Kenapa? Karena beban yang disimpan di pundak ini tidak kita letakkan di atas sejadah kita. Kita nggak mau istirahat sungguh-sungguh dalam sholat kita. Bukankah Nabi yang mengatakan kepada Bilal sebelum mengumandangkan azan, "Ya Bilal, arihna bis salat." Wahai Bilal, istirahatkan kami semuanya. Kami sudah lelah dengan urusan dunia karena kami ingin jumpa dengan Allah. Istirahatkan kami dalam sholat, maka panggil kami lewat azan, lewat suaramu. Itu, jadi teman-teman semuanya, proses memahami itu proses syukur. Proses menerima itu adalah proses sabar. Akhirnya apa yang kita dapatkan? Nah, yang kita dapatkan hasil akhirnya dari proses kita mengurai luka yang tidak pernah kita bicarakan ini, kita belajar untuk memaafkan setelah memahami dan menerima bahwa itu takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa kita harus memaafkan? Kenapa kita harus memaafkan orang lain? Jawabannya sederhana, teman-teman semuanya. Kita memaafkan orang lain bukan karena memang orang itu layak untuk dimaafkan, tapi karena kita butuh dimaafkan dan juga selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maafnya kita untuk orang lain itu adalah buah dari kesadaran bahwa kita pun seorang hamba yang butuh dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Quran surat ketiga Ali Imran ayat 133, 134. Ini salah satu dari 6.236 ayat yang indah. Apa kata Allah? Biasain gini teman-teman. Kalau kalau yuk kita buka, langsung buka mushafnya. Jadi bukan cuman auditori, tapi kita melihat secara langsung dan mendapatkan kebaikan ketika kita buka mushaf Al-Quran. Mau dari handphone silakan, mau buka mushafnya secara langsung silakan, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lihat, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Kata Allah begitu. Bersegera minta ampun kepada Allah. Kenapa kita harus minta ampun kepada Allah? Nah, dikuatkan sama hadis Nabi.
Kullu bani Adam khata. Anak cucu Adam itu berdosa. Saya, kita semua yang hadir pada malam hari ini, semuanya berdosa. Semuanya pernah punya salah, semuanya pernah berbuat kezoliman kepada orang lain. Kata Allah, bertaubatlah kalian. Datang kepadaku dengan semua dosa-dosa kalian dan minta ampun kepadaku. Kenapa yang harus kita lakukan? Kata Allah, karena Allah sudah menjaminkan surga untuk kalian yang mau datang kepadaku memohon ampun kepadaku. Kata Allah begitu. Dan itu adalah apa? Ciri orang yang bertakwa. Mu'iddat lil muttaqin. Itu ciri orang yang bertakwa, yang senang meminta ampun dan mengevaluasi diri, mengoreksi diri. Itu bentuk dari cintanya Allah kepada kita dan memberikan label hamba yang bertakwa karena senang bertobat, senang memperbaiki diri, senang menginsafi segala dosa yang pernah kita lakukan. Ustadz, dosa saya banyak, apa mungkin Allah akan memaafkan diri saya? Buka surat Az-Zumar, ayat ke-53. Ya, surat ke-39, ayat 53. Kata Allah, La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Di ayat yang lain, Allah mengatakan, orang yang mudah putus asa itu adalah orang-orang yang kafir. Kufur nikmat. Padahal, padahal teman-teman semuanya, Allah itu tidak selalu marah dengan setiap kemaksiatan yang kita lakukan. Ditegur, yes. Tapi kalau marah, tidak langsung. Karena Allah menutup nama indahnya yang melekat di dalam dirinya, yaitu As-Sobur, Maha Sabar. Artinya, Allah begitu sabar nungguin kita untuk selalu bertobat, meminta ampun kepada Allah, orang yang selalu datang kembali kepada Allah, itu kita tuh ditungguin sama Allah. Ketika kita bermaksiat, Allah tuh melihat kita dan menyaksikan kita. Nah, ayat ini menggugah diri kita agar menjadi hamba-hamba yang memiliki sisi empati. Sehingga mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Kalau pada akhirnya setelah itu kita jaga jarak, oh oke, cukup tahu aja. Oke, fine, nggak masalah. Yang paling penting adalah kita tuh mau belajar untuk memaafkan kesalahan orang lain karena kita sadar bahwa kita pun butuh dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena orang yang harus kita maafkan itu memang layak untuk dimaafkan. Teman-teman, garis bawah itu. Lihat teman-teman, karena kita sering mengintrospeksi diri, sering mawas diri, sering muhasabah diri. Lihat ayat 134-nya. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Artinya apa? Menginfakkan hartanya dalam kondisi lapang ataupun sempit. Sederhananya, punya empati dan kepekaan sosial. Itu yang saya katakan tadi. Jadi, karena terbiasa mengasah pisau, akhirnya pisau itu bisa digunakan sebagaimana mestinya. Karena terbiasa hati ini dilembutkan dengan datang kepada Allah dan minta ampun kepada Allah, maka hati ini memiliki sisi-sisi empati terhadap manusia. Nah, itu dampaknya. Lihat, puncak dari nilai empati kita, kepekaan sosial terhadap orang lain. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mampu menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Ya Allah, saya yakin ini nggak mudah. Tapi ternyata Allah ngasih tahu juga caranya. Yaitu dengan cara bikin hati kita lembut, dengan cara sering-sering bertobat dan minta ampun kepada Allah. Sering-sering nangis kepada Allah, sering-sering ngobrol sama Allah, sering-sering ngadu sama Allah. Akhirnya apa? Mudah untuk kita memaafkan kesalahan orang lain. Ya Allah, saya ini adalah hamba-Mu yang banyak salah, banyak dosa. Setiap dosa yang hamba lakukan semua dalam tatapan-Mu, semua dalam penglihatan-Mu, ya Allah. Engkau sudah menatap dan menyaksikan semuanya. Hari ini kami bermohon, ya Allah, maafkan hamba, maafkan orang-orang yang sudah menyakiti hamba, maafkan mereka yang sudah berbuat zolim kepada diri ini. Karena hamba ingin memaafkan mereka sebagaimana Engkau pun memaafkan diri ini. Ya Allah, saya nangis jadi. Indah teman-teman. Itu namanya ngobrol sama Allah. Sama kayak kita ngobrol sama bestie. Jadi kita jadiin Allah itu bestinya kita. Jadi kalau ada apa-apa itu tanya Allah dulu. Kalau mau ngapa-ngapain itu diskusi dulu sama Allah. Akhirnya apa? Puncaknya gini. Lihat, Quran surat ke-10. Ini puncaknya. Ayat ke-62. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Itu buahnya. Apa?
kita akan dibahagiakan oleh Allah dan tidak terus-terusan merasa khawatir, merasa gelisah, merasa sedih dengan sesuatu yang sudah terjadi. Nggak jadi beban di hati, nggak jadi nggak jadi dendam dalam jiwa kita, nggak. Kita lepaskan, kita serahkan kepada Allah. Itu proses releasingnya, itu proses detoksifikasi tubuh kita tuh begitu, teman-teman semuanya. Ketika kita memahami ayat demi ayat dari apa yang Allah mau dengan cara yang tepat, terus kemudian kita install dalam jiwa kita, saya katakan demi Allah, kita akan punya hati selayaknya burung merpati. Dan itu kiasan yang dibuat oleh Nabi SAW untuk hamba yang senang memaafkan dan tidak punya dendam kepada orang lain. Nah, lanjutannya apa? Yaitu mereka tidak pernah khawatir, tidak overthinking dengan takdir hidup yang belum terjadi karena setiap takdir sudah dituliskan dengan Allah yang Maha mengetahui kehidupan terbaik untuk kita. Kalau kalau jalan kehidupan kita sudah dituliskan oleh Allah yang Maha mengetahui dan pencipta kita, lantas kenapa kita harus khawatir? Teman-teman semuanya, ini 3 tahapan. Understanding, belajar untuk mensyukuri kehidupan, kemudian accepting, belajar untuk menerima dengan kelapangan hati dalamnya, dalam kesabaran, dan yang ketiga, forgiving. Belajar untuk memaafkan orang lain, bukan karena memang dia layak untuk dimaafkan, tapi karena kita butuh ampunan dan maaf dari Allah yang Maha Pemaaf. Maka jangan bebani hati kita dengan luka dan kecewa serta dendam yang akhirnya membuat istirahat kita nggak nyaman, makan juga nggak teratur, kualitas ibadah akhirnya menurun. Akhirnya kita dibuat menjadi hamba-hamba yang kufur dan sulit bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, siapa yang tertawa? Setan, iblis, dan semua kroni-kroninya. Jangan kasih kesempatan lagi iblis beserta kroni-kroninya untuk kembali mengambil alih tubuh kita sehingga mereka tertawa terbahak-bahak. Teman-teman semuanya, semoga 3 hal ini mampu untuk kita belajar mengurai benang kusut di dalam jiwa kita dengan luka-luka yang tidak sempat terucap, tapi tetap Allah tahu betapa dalamnya luka dan kecewa yang kita rasakan. Barakallahu fikum. Itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga berkenan. Semoga bisa perlahan untuk mengobati mental health issue di dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang tough dalam keimanan. Artinya kokoh dalam keimanan, sehingga Allah berikan hadiah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Barakallahu fikum, mohon maaf lahir dan batin. Saya kembalikan lagi ke Kang Adit. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya silakan ya. Jazakumullah khairan kasir. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Syukran Ustadz untuk ilmu yang telah disampaikan. Kita harus belajar untuk memahami agar pandai bersyukur, belajar untuk menerima agar pandai bersabar, dan belajar untuk memaafkan orang lain karena kita seyogianya butuh pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik, insya Allah kita akan berikan kesempatan eh, satu sesi untuk diskusi ataupun tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya boleh raise hand dan juga menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Insya Allah nanti akan dibantu untuk dibacakan pertanyaannya. Dan tentunya kami mengajak untuk semua peserta sahabat surga yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini dipastikan agar bisa terus mengikuti kegiatan-kegiatan, kajian ataupun webinar yang diselenggarakan oleh Tabungan Surga. Mari bergabung di WhatsApp grup yang sudah disediakan oleh tim tabungansurga.com. Boleh dibantu untuk tim bisa share link WhatsApp grup agar peserta ataupun sahabat surga yang belum bergabung bisa segera bergabung bersama kita semua untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate berkaitan dengan program-program tabungansurga.com. Baik, ada yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand ataupun menyampaikan pertanyaannya di kolom chat.
Izin Ustadz, tadi ada yang sudah masuk pertanyaan melalui kolom chat dari Kak Devi. Izin dibacakan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya menderita akseti ya sejak 5 tahun lalu dan sampai saat ini masih sering muncul. Apakah ini termasuk karena kurang ikhlas dan bersyukur dalam menerima rasa sakit dan trauma dari masa lalu? Baik, Ustaz. Baik, teman-teman semuanya, anxiety itu muncul karena awalnya overthinking. Suara saya jelas ya? Jelas, Ustaz. Oke, siap. Eh, Anxiety itu muncul karena overthinking. Jadi akhirnya setan yang masuk kemudian mempengaruhi diri kita dan merusak apa namanya kesadaran iman kita. Jadi teman-teman gini, em, yang harus dicari tahu dulu adalah apa sebab utama dari anxiety-nya Mbak. Ya, itu yang harus dicari tahu dulu. Jadi dianalisa. Jadi kenapa dalam Islam itu ada tuntunan yang namanya muhasabah diri. Ini muhasabah diri itu biar kita itu bisa mengenali sisi-sisi lain dari dalam diri kita. Luka, kecewa itu bisa keanalisa. Kalau saya kedatangan saudara-saudara pasangan suami istri yang bermasalah gitu ya, sudah hampir 300 pasang kalau nggak salah selama saya 7 tahun tinggal di Bandung ini, itu rata-rata problemnya sama. Dari masing-masing pasangan suami istri tidak betul-betul mengenali pasangannya. Selain karena tidak mengenali pasangannya, dia tidak mengenali trauma dan luka di dalam dirinya. Bukan tentang siapa yang memberikan luka, bukan. Kita kenali dulu. Jadi kalimat understanding itu kenali luka kita. Ini kenapa saya anxiety. Nah, itu cari tahu dulu teman-teman semuanya. Karena di situ setan itu berperan. Saya punya sahabat namanya Ustadz Nuruddin Al-Indonesi, beliau praktisi ruqyah nasional. Itu beliau selalu meruqyah jamaah-jamaah beliau dengan berbagai macam penyakit sampai cancer dengan izin Allah sehat. Karena memang 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 setan itu kan yuwaswisu fi sudur. Sudur itu relung jiwa. Dia masuk ke dalam jiwa. Kita lewat sini nih, lewat sini, lewat sini. Ini tulang di sini, tulang belakang kita tuh ada yang begini. Nah, dia saya masuk situ. Nanti membisikkan was-was, overthinking, gelisah dalam jiwa kita. Cobalah perhatiin teman-teman. Teman-teman kalau lagi jengkel sama orang lain, ya kan? Pertanyaan saya, ngusap dada apa ngusap jidat? Ngusap dada. Karena kolbu itu di sini yang di apa? Dibuat bergejolak oleh setan. Termasuk munculnya anxiety itu dari sini dorongannya. Nah, analisa dulu kenapa anxiety itu muncul. Nah, nanti baru setelah itu, teman-teman, buka deh surat Al-Fat. Bukan surat Al-Fat ayat keempat. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fat ayat keempat ini bahwa Allah lah yang memberikan ketenangan ke dalam jiwa manusia. Huwallazi anzala sakinata fi qulubina. Artinya gini, dialah Allah yang memberikan ketenangan ke dalam jiwa kolbu manusia. Pertanyaannya, gimana caranya? Ya datangin Allah. Karena Allah yang punya. Maka ketika kita datang, gak mungkin kalau nggak dikasih. Masalahnya, kita sering datang sama Allah, tapi tidak dilakukan dengan sepenuh hati, tapi datang sama Allah dengan terpaksa. Akhirnya apa? Gak dikasih sama Allah. Itu dampak dari sholat yang kita lakukan selama ini. Sederhananya gini, apakah dengan setiap hari ketemu teman-teman misalkan punya karyawan ya atau punya partner dalam kerja gitu kan, apakah kita ketemu sama mereka setiap hari 5 waktu ada jaminan kita dekat dengan mereka? Tidak, kecuali kita mengenal mereka. Sama dengan Allah juga, 5 kali sehari kita ketemu sama Allah, apakah ada jaminan kita dekat dengan Allah sehingga Allah turunkan ketenangan dalam jiwa kita? Jawabannya tidak, kecuali kita mengenal Allah dan mengerjakan sholat kita dengan sepenuh hati. Masalahnya, kita mengerjakan sholat selama ini hanya melepas kewajiban saja dengan keterpaksaan, dengan merasa sholat itu beban, begitu azan, "Ai,
udah zuhur, perasaan baru udah asar, perasaan baru tadi zuhur. Nah, itu tuh beban dalam hati kita. Akhirnya apa? Allah tidak sembuhkan penyakit-penyakit di dalam jiwa kita karena kita nggak mau bersungguh-sungguh. Teman-teman, buka surat ke-26. Surat Asy-Syu'ara ayat ke-80. Wa iza maridtu fahuwa yasfin. Apa kata Allah? Dan apabila hamba-hambaku sakit, aku yang nyembuhin mereka. Bukankah Allah punya nama Asy-Syafi yang artinya Maha menyembuhkan? Minta sama Allah. Masalahnya kan kita males ngobrol sama Allah. Ngobrol sama Allah kalau lagi ada butuh, itu pun tekstual. Robbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina selesai. Amin. Habis itu buka HP. Chatting. Sis, balik lagi, aku mau cerita lagi. Sama orang bisa betah berjam-jam, sama Allah nggak tuntas. Itu kan sebetulnya kurang ajarnya kita sama Allah. Akhirnya Allah tidak pulihkan dan tidak sembuhkan penyakit-penyakit dalam jiwa kita. Teman-teman, sederhananya gini, kualitas hidup kita itu tergantung kualitas kedekatan kita sama Allah Subhanahu. Jadi penting untuk mengenali anxiety-nya kenapa. Saya tidak judging, Mbak, misalkan kurang bersyukur dan kurang menerima rasa sakit dan trauma di masa lalu. Saya tidak mau judging, ya. Karena takutnya nanti malah terkesan, ini Ustadz Ridho malah menghakimi saya. Enggak. Yuk kita fokus pada anxiety-nya. Kenapa saya mengalami anxiety? Kemudian coba dievaluasi diri kita semuanya, teman-teman yang punya rasa was-was, overthinking berlebihan, cemas berlebihan, ya, emosi yang nggak stabil. Anda sedang sakit, Anda sedang tidak baik-baik saja, ya. Maka datangi dokter dari Maha Dokter. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Datangi Allah yang sudah berjanji, "Hei, hambaku kalau kalian sakit aku yang nyembuhin." Minta tuh kesembuhan itu sama Allah, tagih Allahnya dengan cara yang baik tentunya. Sama halnya seperti kayak kita datang ke teman ketika butuh pertolongan dan ada tujuan yang ingin kita sampaikan, pasti dengan cara yang baik. Maka perbaiki hubungan. Mohon maaf teman-teman, perbaiki hubungan kita dengan Allah agar Allah perbaiki kehidupan kita juga. Dan ini bukan tekstual. Coba deh gini, ya teman-teman yang sering overthinking, yang sering ngalami was-was berlebihan, seminggu ke depan, karena insya Allah minggu depan ada kajian yang serupa. Seminggu ke depan, lakukan sholat dengan sepenuh hati, singkirkan dulu gadgetnya di waktu-waktu sholat, jauhkan ya, fokus pada Allah, fokus perbaiki amalan-amalan kita kepada Allah, selesai sholat, istighfar sebanyak mungkin, nangis, muhasabah diri, bertaubat, minta ampun kepada Allah, ngobrol sama Allah. Ya, saya katakan demi Allah, 7 hari ke depan, rasakan bedanya dan bedakan rasanya. Jadi kalau misalkan mau dikerjakan sungguh-sungguh, saya katakan demi Allah riyadhah ini itu akan mampu menenangkan jiwa-jiwa kita. Kalau belum, yang salah bukan riyadhahnya, jangan-jangan cara kitanya. Belum sungguh-sungguh, sehingga Allah belum juga sungguh-sungguh menolong kita. Barakallahu fikum. Di teman-teman semuanya, nilai kita di hadapan Allah itu sesuai dengan bagaimana kualitas ibadah kita kepada Allah. Ini contoh lagi ada pertanyaan. Izin bertanya bagaimana kita berdamai dengan diri kita sendiri. Kan 3 hal tadi itu cara ikhtiar kita berdamai dengan diri kita sendiri. Untuk mengurai luka dan kecewa yang ada di dalam diri kita sendiri. Ya. Kemudian ada lagi nih. Ustadz, saat Ustadz Ridho melihat berita atau kejadian demonstrasi, apa kekhawatiran terbesar terbesar Ridho sebagai Ustadz? Maksudnya? Bagaimana Ustadz Ridho merespon kemarahan sesama anak bangsa agar mimpi kita tidak mudah terkubur gara-gara demo anarkis yang terjadi ini, teman-teman. Daripada kita ngomongin eksternal, yuk kita ngomongin diri kita aja. Ya, artinya gini, kita bahas sesuatu yang memang bisa membuat kita tuh makin cinta sama Allah dan Rasul-Nya. Kalau hal seperti ini tuh sudah dibahas sama ulama, ketik YouTube, Ustadz Adi Hidayat merespon demonstrasi kemarin. Sudah disampaikan sama beliau. Beliau sudah punya kapasitas ilmunya dengan keilmuan Quran yang jauh lebih dahsyat ya.
Dan saya mendengar penyampaian beliau sangat bijak, kalimat demi kalimatnya tersusun dengan rapi. Kalau sekarang kita ngaji bagaimana kita mengimprove diri kita, makin cinta kepada Allah, ngikutin apa yang dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan muncullah ke permukaan lewat anak keturunan kita menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah di kemudian hari. Selesai. Karena apa? Gambaran pemimpin kita sekarang secara umum itu gambaran kualitas para para rakyatnya. Mohon maaf teman-teman semuanya. Saya harus mengatakan ini karena memang ini perkataan ulama, ya. Yuk kita introspeksi diri. Dan kelas malam hari ini itu wadah untuk kita mengintrospeksi dan memperbaiki diri, bukan diam diri. Ya, bukan berdiam diri. Itu orang yang berdiam diri tuh orang yang bodoh gitu kan. Kita di sini tidak sedang berdiam diri, tapi lihat kita sedang mengamalkan ayat walau ana ahlul qura amanu wattaqo la fatahna alaihim barokati minas sama'i wal ard. Kata Allah, kalau penduduk sebuah negeri dia beriman dan bertakwa, pertanyaan untuk diri kita, apakah kita sudah cukup beriman dan mengenal Allah sehingga tidak muncul dendam, dengki, hasad kepada siapapun? Ya, jangan-jangan kita baru ngaku-ngaku beriman kepada Allah, ya, melepas kewajiban selama ini, tapi amalannya tidak sampai ke dalam hati sehingga tidak merubah ucapan, sikap, dan perilaku kita. Itu gambarannya. Kalau sudah beriman dan bertakwa dengan sepenuh hati, apa yang didapat? Apa yang Allah berikan? La fatahna alaihim barokati minas sama'i wal ard. Allah turunkan keberkahan. Tahu berkah itu? Ziyadatul khair. Teman-teman punya pekerjaan, maka menjadikan pekerjaan itu menjadi wasilah untuk beribadah kepada Allah, rezekinya berkah, dibawa pulang ke rumah, dimakan sama istri, istri makin taat, dimakan sama anak-anak, anak makin saleh dan salihah. Itu yang akan kita ikhtiarkan bersama, dimulai dari malam hari ini dan hari-hari selanjutnya, agar bisa menjadi insan-insan yang unggul, taat, cinta kepada Allah, bukan berdiam diri. Tapi kita menyusun strategi dari bilik-bilik kecil rumah kita, agar nanti 5, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, di 2045 yang katanya generasi emas, jangan dorong anak kita yang muncul ke permukaan menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa, dan itu dimulai dari langkah kecil. Apa? Perubahan jiwa dan hati kita dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Barakallahu fikum. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz untuk ilmu yang tadi sampaikan. Pasti masih banyak ini yang terus ingin bertanya, namun qadarullah karena waktu yang tentunya terbatas. Dan jangan khawatir, ini bukan pertemuan pertama dan terakhir, melainkan kita akan bertemu di kegiatan-kegiatan webinar selanjutnya. Insya Allah di pekan depan sudah diagendakan dan di pekan selanjutnya juga sudah dijadwalkan bersama Ustaz Ridho dan pemateri-pemateri lainnya. Tentunya juga kami ajak saya lagi untuk seluruh peserta sahabat surga ikuti terus kegiatan-kegiatan dari tabungansurga.com. Alhamdulillah luar biasa sekali ilmu yang dan nasihat yang telah diberikan dan semoga Allah berkahi setiap ilmu yang disampaikan oleh gurunda kita Ustaz Ridho Febri. Allah berkahi keluarganya, Allah berkahi setiap urusannya. Syukuran Ustadz untuk kebersamaan pada malam hari ini. Kiranya boleh minta closing statement untuk kegiatan pada malam hari ini Ustadz. Tafadhol Ustadz. Teman-teman semuanya, kita nggak bisa mengkondisikan orang agar orang itu ngertiin kita. Tapi belajarlah mengkondisikan hati kita untuk bisa selalu menerima hal-hal yang pasti akan terjadi dalam kehidupan kita, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Kalau kita udah maafin orang, tapi orang yang nggak sadar bahwa kita sudah memaafkan mereka, biarin, itu urusan dia sama Allah. Kadang kita tuh selalu ikut campur dengan apa yang seharusnya menjadi urusannya Allah. Akhirnya ruwet sendiri, akhirnya stres sendiri. Cukup kita urus diri kita sendiri, karena Allah akan menghisap diri kita. Saya katakan sebagai statement penutup, Allah tidak akan menghisap diri kita tentang sikap, ucapan, perilaku orang ke kita. Ingat baik-baik. Allah tidak akan menghisap diri kita tentang sikap, ucapan, dan perilaku orang kepada kita. Tapi Allah akan menghisap diri kita tentang sikap, ucapan, dan perilaku kita kepada orang lain. Ya,
Itu sebagai pondasi dasar. Kalau di tahapan itu kita clear memahaminya dan betul-betul paham, maka tahapan demi tahapan dalam proses kehidupan akan mudah kita lewati. Akan mudah memaafkan, akan mudah untuk memahami dan mengenali emosi di dalam diri kita, akan mudah untuk kita menerima bahwa setiap takdir Allah itu baik, yang pada puncaknya kita terus belajar untuk memaafkan, bukan karena mereka memang butuh dimaafkan, tapi karena kita butuh untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini cara sederhana, tahapan demi tahapan berdasarkan Al-Qur'an dan dengan pemahaman yang apa namanya, yang baik untuk kita bisa mengurai setiap luka yang tidak pernah terucap oleh kita dan itu bersemayam di dalam jiwa-jiwa kita. Barakallahu fikum. Syukron, jazakallah khair Ustadz untuk kebersamaan pada malam ini. Tentunya kita insya Allah di akhir bulan September ini akan ada acara sesi inspirasi spesial bersama Ustadz Ridho dan juga pemateri lainnya. Maka mari kita sama-sama menyaksikan video dari Meniti Asa. Kadangkala kita merasa lelah tapi tak bisa berhenti. Ingin sembuh tapi tak tahu harus mulai dari mana. Langkah terasa berat, hati penuh tanya. Ya Allah, ini arahnya kemana? Disinilah kita akan bertemu dalam ruang inspirasi persembahan tabungansurga.com. Meniti Asa bersama dai muda yang selalu menyejukkan hati banyak keluarga, Ustadz Ridho Febri dan Garlica Maulidia, pakar dep terapi yang telah membantu banyak hati untuk pulih. Teatrikal dakwah, curahan hati, muhasabah diri, dan dep terapi. Sabtu 27 September 2025 di Prime Park Hotel Bandung. Info lebih lanjut di www.tabungansurga.com. Tidak setuju. Tidak setuju sejak dari dalam pikiran, nak. Saya yang memutuskan. Saya yang jadi kepala keluarga. Jadi saya yang berhak memutuskan. Sekian dan terima kasih. Kita cukupkan dengan sama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Wabil khusus Ustaz Ridho Febri dan sahabat surga semua. Alhamdulillah, terima kasih untuk kebersamaan. Ditunggu untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Insya Allah di pertemuan pekan depan kita akan membahas tema berkaitan dengan kegiatan, tentunya juga kita yang mencari arah, tadi yang memberikan banyak pertanyaan, insya Allah masih bisa mengikuti dan mendapatkan jawaban di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan alhamdulillah ini sudah muncul ada QRIS untuk support program-program dakwah dari tabungan surga.com. Jadi bagian dalam setiap kebermanfaatan umat, karena sebaik ataupun sekecil apapun nominal yang kita berikan akan sangat bermanfaat dan berdampak untuk program dakwah TBS tabungansurga.com.